Saya Zufila Alvin Monica, NIM 010, akan menjelaskan materi pada bagian informasi konsumen. Jadi informasi sendiri itu merupakan suatu kumpulan dari data-data yang sudah diolah atau sudah diproses melalui prosedur pengolahan yang bertujuan dalam rangka menguji tingkat kebenarannya yang sesuai dengan kebutuhan informasi apa yang telah dibutuhkan. Lalu adapun tahapan-tahapan dalam proses informasi, yaitu yang pertama mengeksposurkan atau proses pemaparan. Yang kedua itu ada kapasitas pemrosesan atau perhatian. Yang ketiga pemahaman informasi. Yang keempat penerimaan konsumen untuk meyakinkan informasi bahwa informasi tersebut layak. Yang kelima, persuasi stimulus ke dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Kristiana Lukmanasari, NIM 011. Di sini akan menjelaskan kelanjutan materi tentang informasi konsumen. Pada dasarnya, setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang pencarian, pembelian, penggunaan beragam produk dan merek pada setiap periode tertentu. Ketika membeli sebuah produk tersebut, secara umum konsumen mengikuti suatu proses atau tahapan dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut Angel et al. Tahun 1994, kemudian Lam et al. Tahun 2001, dan Klotter dan Keller tahun 2007, ada 5 tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir perilaku pasca pembelian. Selanjutnya sumber informasi konsumen. Sumber informasi konsumen dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu sumber pribadi. Sumber pribadi ini tergolong dari teman, tetangga, dan kenalan. Yang kedua sumber komersial. Sumber komersial ini tergolong dari iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, dan pajangan di toko. Yang ketiga yaitu sumber publik. Sumber publik ini tergolong dari media massa dan organisasi penentu peringkat konsumen. Dan yang terakhir adalah sumber pengalaman. Sumber pengalaman ini tergolong dari penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Jumlah dan pengaruh relatif sumber-sumber informasi itu berbeda-beda, tergantung pada kategori produk dan karakteristik pembeli. Secara umum, konsumen mendapatkan sebagian besar informasi tentang produk tertentu yang didominasi oleh pemasar. Namun, informasi yang paling efektif berasal dari sumber pribadi atau sumber publik yang merupakan wewenang independen. Nah, setiap sumber informasi melakukan fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Informasi komersial biasanya menjalankan fungsi pemberi informasi, dan sumber pribadi menjalankan fungsi legitimasi atau evaluasi. Terima kasih. Tujuan program pemasaran merupakan suatu cara merapikan suatu pekerjaan dan menstruktur agar dapat melakukan proses suatu monitoring dengan baik dan akurat. Suatu strategi juga memberi dampak yang signifikan dan juga nilai positif tersendiri yang dapat meringankan pekerjaan. Sudah bukan hal yang sangat asing, perusahaan juga mempertimbangkan terkait strategi yang baik untuk melakukan pemasaran guna memperluas pemasaran produk mereka. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai pemasaran produk. Dengan adanya perkembangan teknologi tentu sangat berdampak positif terhadap proses pemasaran. Dengan adanya teknologi modern tersebut, tentu pemasaran atau jangkauan lebih luas. Di sini saya ada contoh, yaitu target penjualan adalah menjual produk senilai 1 miliar untuk tahun ini.
Tujuan ini memerlukan upaya peningkatan jumlah pengecer serta meningkatkan omset masing-masing pengecer. Saya Sylvia Farina, NIM 038 akan menjelaskan mengenai data konsumen. Data konsumen, Big Data dalam perlindungan privasi konsumen. Secara umum, Big Data dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan data yang berukuran sangat besar, sangat cepat berubah atau bertumbuh, hadir dalam berbagai bentuk atau format, serta memiliki nilai tertentu atau value dengan catatan jika berasal dari sumber yang akurat. Data konsumen atau juga bisa disebut data pelanggan sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Maka dari itu, pelaku usaha sebaiknya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pelanggannya. Data pelanggan merupakan data-data komprehensif yang terorganisir tentang pelanggan dan calon pelanggan individual yang terkini dapat diakses dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pemasaran sehingga identifikasi calon pelanggan, kualifikasi calon pelanggan, penjualan produk, atau pemeliharaan hubungan pelanggan. Jenis-jenis data konsumen atau pelanggan diantaranya yaitu yang pertama data identitas. Jenis data yang pertama yaitu data identitas. Data ini merupakan data dasar yang dimiliki setiap bisnis. Data ini biasanya berisi nama, nomor telepon, alamat email, pekerjaan, jenis kelamin, media sosial, dan sebagainya. Yang kedua, data deskriptif. Untuk memahami pelanggan lebih jauh, itu berarti harus memiliki data mereka lebih dari data nama, usia, dan alamat. Perlu digali lebih dalam untuk mendapatkan kesan terbaik tentang kepribadian pelanggan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data tentang pelanggan untuk membuat perkiraan akurat tentang perilaku mereka, kebiasaan pembelian, dan sebagainya. Data ini dapat melalui pendekatan secara langsung kepada pelanggannya. Ketiga, behavioral data. Sebuah bisnis untuk melakukan pola pelanggan saat menggunakan produk dan layanan seperti kebiasaan browsing mereka, aktivitas online, penggunaan media sosial, dan pembelian. Yang keempat yaitu data kualitatif. Inti dibalik data kualitatif adalah menemukan bagaimana perasaan pelanggan tentang produk. Ini dapat ditafsirkan berdasarkan pendapat ulasan dan sentimental mereka yang diungkapkan di berbagai saluran, seperti di posting media sosial, situs ulasan, atau melalui emailnya. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alvina, NIM 039 akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah materi yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan konsumen. Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan konsumen? Yaitu diantaranya adalah pertama, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta adanya jaminan perlindungan atau kepastian dari hukum. Pada poin ini nantinya masyarakat akan diajarkan fungsi dan manfaat teknologi informasi dan perkembangan pesat yang terjadi saat ini. Pembelajaran tersebut harus dikejar oleh masyarakat agar nantinya masyarakat dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Yang kedua adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. Yang ketiga adalah memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain. Contohnya seperti Buy and Shoot IDV, Mock-up IDV, dan lain-lain. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah masyarakat diberikan pemahaman menyeluruh tentang etika dalam teknologi informasi agar masyarakat nanti dapat membentengi diri dalam penyalahgunaan privasi, baik itu dari orang lain ataupun dari negara. Dengan demikian, data-data yang tersalurkan adalah data-data yang memang dibutuhkan untuk pengembangan negara dan bukan data pribadi yang tidak berhak untuk dipersebarkan.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Elmasari, NIM 044, akan menjelaskan materi mengenai smart market. Nah, smart market atau yang biasa disebut dengan pasar yang cerdas merupakan periodik lelang yang dibersihkan oleh riset operasi teknik optimasi matematika seperti linear programming. Nah, smart market ini dioperasikan oleh manajer pasar. Smart market ini dapat membantu operasi pasar ketika perdagangan itu akan memiliki biaya transaksi atau eksternalisasi yang signifikan. Pasar yang cerdas memungkinkan clearing pasar dengan batasan yang sewenang-wenang. Selama desain pasar, kendala dipilih untuk mencocokkan fisika dan ekonomi yang relevan dari masalah alokasi. Dibandingkan dengan struktur pasar tradisional, smart market memiliki substansi yang dapat mengurangi dalam biaya transaksinya, memungkinkan persaingan yang tidak mungkin terjadi sebaliknya, dan dapat menghilangkan eksternalisasi. Terlepas dari kendala yang kompleks, pasar yang cerdas itu memberikan manfaat dari sistem pertukaran uang modern. Nah, smart market ini dapat dicapai karena pertemuan teknologi yang dirasa memungkinkan internet untuk mengirimkan tawaran pengguna dan harga serta kualitas yang dihasilkan. Peningkatan daya komputasi untuk menjalankan simulasi dan juga program linear dan pemantauan waktu yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beatri Anggreni NIM 045 akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya tentang smart market, yaitu panduan untuk mencapai hasil dari aktivitas smart market. Yang pertama yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan dan apa yang akan membuat perusahaan menjadi lebih menonjol. Yang ketiga, pilih fakta pemasaran yang tepat untuk organisasi atau perusahaan. Yang keempat, buat rencana aksi yang realistis. Yang kelima, menentukan tujuan. Yang keenam, anggarkan dan kelola aktivitas pemasaran perusahaan. Yang terakhir yaitu menerapkannya secara efektif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.